Film dibuka dengan memperlihatkan sosok Luna, seorang ibu guru yang terpaksa menikahi pria tua bernama si Abe. Abe ini merupakan pengusaha kontraktor yang tidak memiliki belas kasihan, terutama pada anak buahnya sendiri. Dengan mata kepalanya sendiri, hari itu Luna menyaksikan bahwa salah satu karyawan dipecat oleh Abe, padahal anggota keluarganya sedang sakit. Luna lantas langsung bercerita kepada bibinya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi bersama si Abe dan keluar dari rumah tersebut. Namun bibinya mengingatkan jika Luna mempunyai hutang yang sangat besar kepada Abe. Sampai-sampai perlu waktu seumur hidup untuk melunasinya. Jadi Luna terpaksa harus menuruti permintaan dari Abe dan terus bersamanya. Nga lang ako nakakaranas ng kalayaan. Auntie, sama-sama ng mga trato niya sa mga trabahador. Hindi ba naman yung papansinin mo pa? Scene pun berpindah, di mana memperlihatkan sosok wanita yang mirip dengan Luna, tapi dengan penampilan yang lebih modis. Ia bernama Bella, seorang penulis naskah dengan keidealisannya. Saat itu Bella tinggal bersama seorang pacarnya bernama Arnold, dan pria itu bekerja sebagai sutradara iklan. Berhubung sang pacar sangat ingin meningkatkan karirnya, Bella pun bersedia untuk membantunya menulis naskah sebuah film. Control. Di suatu malam, Arnold mengajak Bella ke sebuah bar untuk menemui pria bernama Dizon, produser yang mendanai film milik si Arnold. Di sana Tuan Dizon meminta agar filmnya nanti memiliki adegan dewasa. Berhubung minggu depan dirinya harus pergi ke luar negeri, Dizon pun menanyakan kapan naskah itu akan selesai. Dengan tegas Bella menyatakan ia butuh lebih banyak waktu untuk menulisnya. Tak lupa wanita cantik itu juga mengingatkan jika dia sendiri akan menentukan bagaimana ending cerita yang ditulis. Tuan Dizon pun akhirnya setuju, asalkan adegan yang ia inginkan harus tetap ada dalam naskah tersebut. Setelah Bella dan Arnold sampai di rumah, Bella pun mengeluh kepada pacarnya karena permintaan Tuan Dizon tidak sesuai dengan idenya. Namun Arnold mencoba menenangkan Bella dengan mengatakan jika mengubah naskahnya akan menyinggung perasaan Tuan Dizon yang merupakan produsernya. Bella pun bertanya kepada Arnold kenapa Arnold tidak menulis naskahnya sendiri dan harus meminta Bella untuk menuliskannya. Dengan gampangnya Arnold mengatakan bahwa dia tidak pandai merangkai kata-kata seperti yang bisa dilakukan oleh Bella. Arnold pun mengaku malu karena dirinya tidak berkembang sama sekali. Sementara Bella sudah sukses dengan 3 film yang telah launching. Di sini Arnold juga menumpang tinggal di rumah Bella. Dengan hal itu Bella pun langsung merasa iba. Bella pun memutuskan untuk membantu Arnold dan berjanji untuk menyelesaikan naskah tersebut. Kaya mo yan. Always remember. Flashback. Kembali ke kehidupan ibu guru Luna yang menyedihkan. Pada hari itu Luna pulang dari tempat kerjanya. Pada saat itu terjadi baku tembak antara 2 penjahat dengan kepolisian, tepat di depan sekolah Luna mengajar. Dan saat ia mengetahui temannya tertembak, penjahat itu kemudian menyandera Luna agar terbebas dari kejaran polisi. Dengan mencuri mobil taksi yang terparkir di dekatnya, penjahat itu pun langsung membawa Luna ke rumah kosong. Di sana penjahat itu berjanji akan melepaskan Luna jika mereka tidak dikejar polisi lagi. Tak berselang lama Luna pun memohon untuk diizinkan pergi ke toilet. Sesampainya mereka di depan pintu kamar mandi, ternyata pintunya bertuliskan bahwa toilet sedang rusak. Karena melihat penjahat itu kebingungan dan diam saja, Luna pun menyadari bahwa pria itu tidak bisa membaca. Luna pun memberitahu bahwa toilet itu sedang mampet. Dan sang penjahat malah menyuruhnya untuk buang air di sebuah ember. Setelah selesai, pria itu pun langsung meminta maaf kepada Luna karena sebelumnya ia sempat menarik tangannya dan berkata kasar kepada si Luna. Dan ia mengatakan bahwa dia bukanlah seorang penjahat. Uang yang mereka curi sebenarnya adalah gaji yang selama ini tidak pernah dibayarkan oleh majikannya. Dan majikannya tersebut memecat mereka tanpa alasan. Karena itulah pria itu melakukan sebuah tindakan yang di luar kepala. Karena pria itu sudah mulai membuka identitasnya, Luna pun sedikit berani dengan mengatakan kalau ia tahu jika pria itu tidak bisa membaca.
Pria yang bernama Diego itu langsung bercerita jika temannya bernama Roger. Ialah yang tahu uang itu akan dikemanakan dan mau diapakan. Karena si Roger ini sudah meninggal, Diego pun kebingungan. Diego adalah seorang yatim piatu yang diasuh oleh paman Roger bagaikan anak sendiri. Karena keterbatasan biaya, Diego hanya bersekolah sampai kelas 2 SD. Dan menjelang remaja, ia pun dinikahkan dengan anak paman si Roger. Namun sayangnya istri Diego meninggal setelah melahirkan anak buah hatinya. Luna yang merasa penasaran lalu kembali bertanya, bagaimana Diego bisa bekerja dengan keterbatasan yang ada? Diego pun menjawab bahwa ia bekerja serabutan dengan upah yang tidak menentu. Merasa hidupnya senasib dengan Diego, Luna pun lantas menceritakan kisah hidupnya, bahwa ibunya harus dioperasi dan tak mampu membayar biaya rumah sakit. Luna terpaksa harus dinikahi dengan Abe agar pria itu mau membantunya. Ketika mereka berdua sedang bercerita tentang nasibnya masing-masing, tak terasa mereka pun hanyut dalam suasana. Scene pun berpindah ke pasangan Bella dan Arnold. Saat itu Bella sedang menulis naskah. Ia pun nampak ragu untuk melanjutkan tulisannya, di mana sang pemeran utama akan melakukan adegan dewasa. Dan ternyata kisah ibu guru Luna itu merupakan imajinasi dari si Bella. Dan naskah tersebut yang nantinya akan disutradarai oleh si Arnold pacarnya. Pada saat itu Arnold memberi saran kepada Bella. Ia meminta Bella untuk mengubah alur ceritanya menjadi tokoh Diego yang menodai Luna. Mereka pun berdebat tentang naskah tersebut. Hingga akhirnya Arnold pun mengalah dan membebaskan Luna untuk menuangkan idenya, asalkan naskah itu cepat selesai. Naskah cerita pun direvisi oleh si Bella dengan membuat adegan di mana Luna sedang mengajari Diego cara membaca. Tentu naskah tersebut membuat Dizon kecewa karena tidak ada adegan yang ia inginkan. Produser itu pun semakin emosi dan membatalkan kerjasama mereka dengan si Arnold. Namun Arnold meyakinkan kembali bahwa Bella akan segera merevisi naskah tersebut. Namun Bella tetap bersikeras meniadakan adegan dewasa di dalam naskah tersebut. Arnold pun bertengkar dengan Bella di perjalanan menuju tempat ia memarkirkan mobilnya. Namun hujan tiba-tiba turun dan membuat mereka segera masuk ke dalam mobil. Sepasang kekasih itu pun akhirnya berdamai dan melanjutkan perbincangan di dalam mobil. Keesokan harinya Bella bertemu dengan temannya sesama penulis. Ia bernama Gardi. Di sana Gardi menanyakan tentang naskah milik si Bella yang sudah ditagih oleh rumah produksi. Bella pun mengatakan bahwa rumah produksi tersebut harus menunggu karena ia sedang membantu pacarnya si Arnold untuk menyelesaikan naskahnya. Gardi pun merasa heran karena Bella malah mementingkan pekerjaan pria tersebut, padahal si Arnold tidak mengeluarkan modal apapun. Karena mendengar hal itu, Bella merasa pacarnya direndahkan. Bella pun langsung melakukan perlawanan dengan mengatakan jika Arnold merupakan pria yang baik. Hal tersebut membuat Bella tersentuh dan bertekad akan membantu Arnold untuk meraih mimpinya menjadi sutradara film. Pada malam harinya Bella pun kembali melanjutkan menulis naskah tersebut. Karena ia bersemangat, ia pun sampai membayangkan sosok Diego hadir di dunia nyata dan berfantasi seakan ia merasakan adegan yang ada di naskah buatannya. Singkat cerita, keesokan paginya terlihat Arnold begitu senang setelah membaca revisi dari naskah si Bella. Ia menjamin bahwa Tuan Dizon akan suka tentang naskah tersebut dan segera mungkin ia akan memproduksinya menjadi layar lebar. Di suatu hari Bella datang mengunjungi ayahnya di panti jompo dengan membawa minuman kesukaannya. Namun sang ayah memiliki penyakit Alzheimer, yang mana ia tidak bisa mengenali Bella sama sekali. Hingga membuat wanita cantik itu menjadi menangis dan memeluk ayahnya. Malam harinya Bella pun melanjutkan pembuatan naskah cerita, di mana pada adegan kali ini memperlihatkan perpisahan antara karakter Diego dan Luna. Ia sedang berlinang air mata. Luna memohon untuk ikut kabur bersama Diego, tapi Diego menolaknya karena ia sadar statusnya sekarang sudah sebagai buronan polisi. Itu akan membahayakan keselamatan Luna dan juga dirinya. Dan mereka pun berjanji jika mereka akan bertemu kembali.
Kembali ke dunia nyata. Ketika Bella akan pergi berbelanja, tanpa sengaja ia melihat Arnold sedang berjalan bermesraan dengan wanita lain. Setelah Arnold pulang ke rumah Bella, Bella sudah menunggunya dan langsung mempertanyakan tentang Arnold yang bersama dengan wanita lain. Akhirnya Arnold pun berkata bahwa wanita yang bersamanya itu adalah adik dari Tuan Dizon dan mereka sudah pernah tidur bersama. Pengakuan dari Arnold tersebut membuat Bella merasa sangat sakit hati. Dengan perasaan marah dan kecewa, Bella pun akhirnya mengusir Arnold dari rumahnya. So, totoo may relasyon kayo? Babe, let me explain. Ang tinatanong ko kung totoo. Oh. Ikaw magtakas na! Ketika itu Bella sedang sendirian. Dia ragu untuk melanjutkan menulis naskahnya. Dalam hayalan Bella, dia didatangi oleh sang karakter dalam naskahnya, yaitu Luna. Karakter Luna memberinya semangat dan menyuruh Bella untuk mengikuti kata hatinya. Bella pun membulatkan tekadnya untuk menuntaskan naskah tersebut. Hindi ko malaman kung itutuloy ko pa ba ang script. Bakit? I feel that I'm writing about myself. Pakinggan mo ang puso. Dilanjutkan dengan scene memperlihatkan Luna yang menjalani hidupnya dengan penuh kehampaan setelah ia berpisah dengan Diego. Pada suatu hari Luna mendapatkan telepon dari Diego. Diego mengajaknya untuk bertemu. Namun tanpa sengaja percakapan mereka didengar oleh si Abe, suami dari Luna. Lalu malam harinya, Luna pun pergi ke penginapan tempat ia dan Diego akan bertemu. Setelah melepas rindu, di sana Diego lantas langsung memberikan sejumlah uang kepada si Luna untuk menebus semua hutangnya kepada si Abe, sehingga Luna bisa terbebas dari pria yang tidak dicintainya itu. Setelah mereka berpisah dan keluar dari penginapan itu, Diego tiba-tiba dikepung oleh pihak kepolisian karena Diego adalah seorang buronan. Diego pun sempat melakukan perlawanan dan terjadi baku tembak. Namun Diego yang sendirian pun harus tertembak dan meninggal pada saat itu juga. Ternyata semua itu adalah ulah dari si Abe yang memberitahu polisi tentang keberadaan si Diego. Setelah kepergian dari Diego, Luna pun memantapkan diri untuk berpisah dengan si Abe setelah ia membayar semua hutang keluarganya. Dan naskah ini pun akhirnya selesai digarap oleh si Bella. Namun bukannya dipublikasikan, naskah itu malah dibakar olehnya, seolah-olah ia ingin membuang semua kesedihannya. Dan beberapa hari setelah itu, Bella pun bertemu dengan Arnold di sebuah restoran. Meskipun mereka sudah saling memaafkan, ternyata Bella hanya ingin menjalin pertemanan saja dengan si Arnold. Dengan raut wajah kecewa, Arnold terpaksa harus menerima kenyataan jika ia dan Bella hanya sebatas teman saja. Dan film pun berakhir.